izin bertanya. Ya. Kalau misalkan saya pakai Jupyter, berarti tinggal buka Jupyter, terus dia mengarah ke website ya, Bu? Saya belum pernah pakai Jupyter, sepertinya sih seperti itu. Saya biasanya pakai ini, Spider. Oh iya. Nah, kalau misalnya mau, saya sarankan karena ini kan saya kan demonya pakai Spider, Anda pakai Spider saja, tapi nanti buat belajar yang lebih lanjut dari website atau apa bisa pakai Jupyter atau yang lainnya yang langsung website tersebut mengarah ke menggunakan Jupyter. Bu, kalau di punya saya otomatis pakai default, Bu. Itu tidak apa-apa kan, Bu? Pakai kayaknya kalau misalnya pakai B1 root itu masih bisa. Karena ini yang hari ini hanya dipakai yang Pandas, package-nya Pandas. Dicoba aja ya nanti ya. Sepertinya saya ingat saya sih masih bisa. Baik, Bu. Kemudian Bu, saya ingin bertanya, mengapa di Anaconda itu kita coba bikin environment baru, jadi kayak bukan di base-nya itu, Bu? Oh, itu nanti kalau misalnya Anda lebih lanjut membuat package Python, itu lebih bagus. Dia menggunakan environment baru. Jadi kayak buat project terpisah itu, kalau misalnya Java kan Anda juga buat project terpisah. Jadi nggak di base satu root-nya, tapi jadi nanti bisa kita bisa kayak membeda-bedakan, oh yang misalnya environment yang ini yang dipakai itu package-nya khusus yang buat visualisasi. Kemudian nanti kalau membuat environment baru yang khusus misalnya mau buat data processing apa gitu, yang package-nya package tertentu. Jadi supaya tidak campur aduk seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kalau sudah ini hari ini kita pakai ini ya, datasetnya saya share di chat, itu namanya recent grades.csv. Itu silakan Anda taruh di folder yang sama dengan tempat filenya. Jadi filenya itu ini nanti kalau sudah di yang ini tadi yang Python interpreter tempatnya environment-nya kalau sudah dipilih silakan diklik apply. Ini berhubung saya sudah milih jadi tidak perlu diklik. Nah, ini kalau misalnya membuat new file, Anda bisa pakai yang ini. New file atau Ctrl N, kemudian disimpan, ya. Disimpannya diletakkan di satu folder yang sama dengan tempatnya datasetnya yang .csv itu.
supaya manggilnya langsung, jadi silakan tempatkan di folder yang sama. Oke, kalau sudah, coba Anda ketikkan di file Anda seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 baris yang saya blok. Jadi yang diimport itu Pandas. Oh, yang ini nggak usah ya, ini saya matplotlib-nya saya komen. Jadi ini kita belajar Pandas. Oh ya, untuk kode presensinya adalah 450236. Ya, saya ketik di chat. Maaf ya, ini ada suaranya anak saya sedang sekolah juga. Agak di background. Kalau sudah dan bisa di-run, itu nanti keluarnya berupa 5 data pertama dari file ini, recentgrades.csv. Ini dia merupakan ini adalah data dari jurusan-jurusan yang ada di Amerika Serikat, di US itu pada tahun 2010 sampai 2012. Yang di sini nanti yang kita coba pakai kolomnya itu ada yang dinamakan median. Jadi di situ median di situ adalah ini median. Median ini adalah mediannya dari penghasilan dari jurusan tersebut.
selama 1 tahun. Nah, ini persentil 25 yang 25% persentil, 75 yang 75% persentil. Nah, yang ini, yang print dev head ini, kalau misalnya kita berikan misalnya 10 gitu ya, di dalamnya kurung, itu kalau misalnya di run, itu dia yang keluar adalah 10 data pertama. Ya, 10 data pertama. Dari 0 sampai 9. Oke, sekarang kita coba tampilkan tadi udah ya. Bar chart-nya. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah bar chart-nya dari data tersebut. Ini Oke, selanjutnya kita mau coba, ini tadi kan bar chart-nya berdasarkan dari kolom median ya. Ini saya komen supaya yang keluar di plot hanya sesuai dengan yang mau saya tampilkan. Supaya di plot tidak mengulangi lagi. Nah, ini yang sekarang, ini adalah yang ditampilkan adalah top 5. Top 5 dari jurusan dengan yang menghasilkan lulusan dengan penghasilan tertinggi di Amerika pada tahun 2010 sampai 2012. Jadi yang pertama dilakukan di short dulu, values-nya medium, descending ya. Karena ascending-nya false berarti dia descending. Dari yang paling tinggi terus diambil head-nya. Head-nya itu tadi sesuai dengan yang saya katakan di awal, itu adalah yang 5 data tertinggi ya, 5 data yang awal. Setelah itu kemudian diplot, ini ya major-nya. Ini yang X-nya major, kemudian Y-nya yang median. Ini adalah bar chart. Terus ini rot itu
ini ya, rotationnya si bar ini. Kemudian font size-nya itu yang fontnya yang ini, yang tulisan-tulisannya. Ini jadi kalau misalnya dari data ini, dari 2010 sampai 2012 itu yang paling tinggi, jurusan berpenghasilan tertinggi adalah petroleum engineering. Kemudian selanjutnya adalah mining and mineral engineering. Setelah itu metallurgical engineering and naval architecture and marine engineering, dan yang peringkat kelima adalah chemical engineering. Sayangnya nggak ada ini ya, information system sama computer science bukan termasuk 5 tertinggi. Atau misalnya coba ini kita ini ya, top 10. Kita coba tampilkan top 10. Oke, ini di sini kalau misalnya top 10, computer engineering itu nomor 9. Ini enggak seberapa. Ini bisa saya kecilkan font size-nya supaya lebih kelihatan. Ini enggak kelihatan juga. Oh, ini tadi chemical engineering ya. Nuclear engineering itu dia nomor 6. Actuarial science nomor 7. Astronomy and astronomics. Nah, ini baru computer engineering, ini dia nomor 9, terus baru material science. Oke, sekarang selanjutnya, kalau mau, ini sudah berhasil semua menampilkan bar chart? Halo, sudah berhasil semua menampilkan sampai bar chart? Sudah, Bu. Sudah ya? Yang lainnya gimana? Yang lainnya? Yang ini yang top 5. Coba saya letakkan di chat ya. Mana tadi chatnya? Oke, ini yang buat menampilkan top 5-nya. Bu, permisi sebelumnya, kalau boleh bertanya, apakah boleh direcord untuk Oh, mau di-record? Iya, silakan. sepertinya harus diberikan akses terlebih dahulu. Harus diberikan akses. Ya, harus dijadikan co-host. Oh, yang record nggak bisa dari studennya, nggak bisa?
Bisa, Bu. Namun kita harus jadi co-host dulu untuk allow record gitu, Bu. Oh, Cuman ya udah. diberikan akses menjadi co-host. Ya udah kamu saya berikan akses jadi co-host. Gimana caranya? Maaf ya, saya ini baru pertama. Gimana caranya memberikan akses sebagai co-host? Ya, di klik ke participants-nya, terus nanti nama saya di more ada pilihan make co-host gitu, Bu. Ya, ini yang berbicara siapa, maaf? Niluh Putu Chandra. Niluh Putu Chandra. Oke. Ini more make co-host ya. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi nanti yang biar yang di record yang ini ya, yang saya share screen aja ya. Soalnya ini saya buka banyak window sebenarnya. Oh iya, ini yang terlihat yang share screen saja, Bu. Ya, oke. Sudah ya, sudah saya jadi co-host. Ini tadi apakah yang lainnya sudah sampai menampilkan, sudah berhasil menampilkan bar chart semua, bar chart dan ini apa namanya, dan top 5 atau ada yang sudah sampai top 10? Ini top 10-nya nggak wajib ya, ini saya buat supaya penasaran aja komputer engineering yang berhubungan dengan komputer ada di urutan keberapa. Coba saya tunggu sampai 10 orang sudah berhasil. Siapa aja tadi yang sudah berhasil menampilkan sampai top 5? Saya, Bu. Saya Rio. Muhammad Muhammad Erlangga. Oh ya, di raise hand aja 10 orang. Oke, ada 5. Kurang 5 lagi. Ada 8 sekarang. Oke, udah ada 10 orang. Berarti 10 orang sudah cukup. Yang lainnya gimana? Yang lainnya dianggap sudah bisa ya? Nanti bisa dilihat videonya lagi. Oh ya, nanti saya kasih referensinya dari ini, dari yang saya coba tampilkan, ada referensinya. Kemudian sekarang kita coba ke masih bar chart, tapi yang ditampilkan sekarang persentil 25% persentil and 75% persentil. Ini saya kopikan di chat ya. Oke, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah ini ya jurusan-jurusan yang penghasilannya, yang mediannya ini penghasilan setahunnya lebih besar dari 60.000.
Yang pertama ini tadi berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jurusan di sini. Yang median itu yang orange, kemudian yang 25% persentil yang blue, terus yang 75% persentil itu adalah yang green. Sudah berhasil ya? Sudah berhasil sampai yang ini, bar chart yang menampilkan 3. Sudah, Bu. Oke. Oh ya, kalau misalnya saya tanyakan seperti ini kan yang pertama ditampilkan yang aktuaria ya, padahal seharusnya yang top 5 tadi kan dia petroleum engineering. Ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira berdasarkan perintah ini. Ada yang tahu? Kalau yang tadi top 5 kan dia yang ini ya, yang di kiri sendiri yang petroleum engineering. Ini karena default short values-nya itu dia ascending ya. Ascending, jadi yang paling kiri yang aktuaria dulu. Terus habis itu yang paling kanan yang petroleum engineering. Oh maaf tadi anak saya. Itu tadi ini ya sampai bar chart. Terus sekarang kita mau coba pie chart. Jadi yang di pie chart ini yang dilakukan pertama kali itu ini apa jadi di grup by dulu. Jadi datanya di grup by berdasarkan major kategori dan juga totalnya. Nah ini kemudian setelah itu kalau misalnya pie chart itu kan dia kalau jurusan yang jurusannya kan tadi totalnya recordnya ada berapa 170-an saya ingat saya. Coba saya buka lagi. Ada 173. Nah, kalau misalnya kalau di pie chart kemudian dia piece-nya 173 kan terlalu banyak ya. Jadi ini ada yang ini adding a new item other with the sum of the small categories. Jadi yang totalnya itu dia kolom totalnya itu dia kecil,
ya less than ini 100,000 itu dia dimasukkan di grup others. Kita coba run yang ini dulu ya, yang kategoris total ini dulu. Sebentar. Itu tuh. Ini kalau misalnya kita lihat di sini itu isinya totals, kategori totals itu dia adalah ini ibaratnya berapa jumlah ini ya, berapa jumlah orang yang pada tahun 2010 sampai 2012 itu yang mengambil jurusan tertentu. Jadi ini kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah jurusan bisnis. Lebih dari 1 juta orang, ya. Oke, kemudian ini saya kopikan di chat. Oke, kalau misalnya di run, nah nanti hasilnya seperti ini. Tadi sesuai ya, jadi yang bisnis itu dia pie-nya yang paling, potongan pie-nya paling besar. Dilanjutkan humanities and liberal arts. Ya sesuai dengan hasil itu grup tadi. Nah, ini sedangkan yang other ini adalah yang lainnya. Dan ini ya peminatnya, ini dari peminat jurusan dari yang paling besar sampai akhirnya yang paling kecil.
sudah selesai semua yang baca? Enggak, we have to photo with them. Sudah Ibu. Sudah. Sudah Bu. Mohon maaf Bu, sepertinya kemute, tidak terdengar suaranya. Oke, ini saya berikan dataset Iris. Kita lanjut mencoba buat explore dataset ini. Silakan diletakkan dataset Iris-nya satu folder dengan file Anda. Kemudian sekarang buat file baru. Nah, ini di sini nanti memakai Matplotlib. Selain Pandas ada Matplotlib. Jadi kalau misalnya dataset Iris-nya dibuka, itu kan akan terlihat bahwa dia langsung isinya dari Iris dataset. Iris itu dia kan punya sepal length and petal length, kemudian kelasnya apa. Nah, di ini ya, kalau misalnya Anda import dulu Pandas dan Matplotlib. Nah, ini saya kopikan di chatnya.
Oke, ini kalau misalnya ditampilkan 10 data pertama, hasilnya ada di konsol sini ya, ada kelihatan. Ini jadi nanti nama kolomnya sesuai dengan yang tadi sudah dinamakan di sini pada saat read CSV-nya. Nah, kemudian setelah itu kita coba scatter plot-nya ya. Oke, ini hasil scatter plot dari dataset iris-nya. Selanjutnya, ini kalau misal ini kemarin saya coba kalau misalnya di sepal di sini ada juga buat petal length dan petal width. Oke. Ini opsional aja. Kita sekarang jadi bagaimana caranya memberikan warna. Jadi ini ya. Jadi kalau misalnya ini kita bermaksud dari scatter plot ini diberikan warna. Kalau misalnya kelasnya itu dia iris setosa, dikasih warna merah atau red. Kalau yang versi color itu dikasih green dan Virginica dikasih blue. Kemudian setelah itu datanya dibaca ya pakai for loop, kemudian dicek satu-satu sesuai dengan ini ya kriteria. Kalau dia setosa dia red, versi color green, and Virginica blue. Tapi lihatnya hanya dari ini sepal length and sepal width-nya. Terus color-nya nanti diwarnainya sesuai dengan iris class yang sudah di-define sebelumnya. Ini saya kopikan di chat dulu. Buku dongeng. Oh, seseorang dari negeri dongeng meminta buku. Buku kan sedikit sebanyak aja negeri dongeng. Mereka semua Ini tadi sudah. Ya, oke. Kalau misalnya di run nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini sepal width dan sepal length, kemudian dari datanya, kemudian ini kelasnya. Kalau yang red itu setosa, ya green yang versi color, dan blue yang Virginica. Code-nya sudah saya copy di chat, silakan dicek di chatnya.
Oke, sudah semua sampai sini? Sudah sampai berhasil menampilkan color-nya? Sudah, Bu. Sudah. Coba raise hand yang sudah, ada berapa orang? Saya hitung. Oke, di tempat saya sudah terrecord 18, 19, ya 20. Oke. Nanti kalau bagi yang belum silakan dicoba lagi. Dan juga dilihat ini hasil record dari temannya. Oke, ini kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini mau membuat line graph atau line plot dari iris dataset ini. Ini saya copy di chat ya kodenya. Jadi yang ini kalau misalnya line graph ini kan ya dia harus kolomnya harus dia ini ya berupa numerik ya, data yang bisa di plot. Sedangkan di iris dataset sendiri itu kan dia ada kolom yang namanya kelas. Nah itu di sini kita bikin variabel namanya columns yang isinya itu hanya kolom-kolom yang sepal length, width, dan peta length sama width. Dan makanya yang di drop hanya kolom kelas di sini. Kemudian diletakkan di variabel columns. Nah setelah itu baru dilakukan plottingnya. Ini di chat saya akan berikan link referensi dari yang tadi dataset recentgrade.csv. Di sini dia kodenya dia memakai ini ya Jupyter. Kemudian tadi saya rubah menjadi spider. Kemudian nanti saya akan upload juga link referensi dari yang iris dataset ini yang baru saja ditampilkan.
Nah, jadi hari ini kita sudah belajar ini ya, bagaimana visualisasi sederhana untuk bar chart, kemudian pie chart, terus ada scatter plot, dan juga ada line chart atau graph ya. Oke, setelah ini nanti saya akan post link dari referensi yang telah kita coba hari ini. Nah, pada link tersebut ya, pada link website tersebut ada chart atau graph yang belum saya demokan di sini. Nah, sebagai tugas Anda buat latihan, dan juga nanti silahkan disampaikan dilaporkan di forum. Itu adalah mencoba minimal 1 graph atau chart ya, atau plot yang belum didemokan pada kuliah pagi hari ini. Mencoba cukup 1 saja yang belum didemokan pada kuliah hari ini, kemudian silakan hasil screen capture-nya silakan diletakkan di forum yang akan saya buat. Ya, deadline-nya adalah kuliah minggu depan, hari Selasa. Cukup 1 saja, jadi nanti saya buat pengumuman resminya. Silakan Anda tunggu di Classroom. Oke, sudah. Nanti dicek di Classroom-nya ya, yang buat tugas selanjutnya. Kalau gitu Zoom. Oh, baik. Kalau gitu Zoom meeting hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kita meeting Zoom selanjutnya hari Selasa minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama.